Dan alhamdulillah pada tanggal 9 Agustus itu Raso Wong Cito yang diadakan di Hotel Arya Duta itu Niki Tirta yang masak kuliner Palembang Ibu, nasi minyak lah salah satunya. Itu udah senang dari Niki itu, dia senang dengan kuliner Palembang. Niki Tirta ngerti tentang tekwan, tentang maksuba, tentang kuliner-kuliner kita. Niki sangat senang Bu. Itu. Jadi dia ke toko Bunda itu makan kue tambak luar biasa. Dia paham dengan gandus, dengan kue lumpang dan Bunda ya mungkin berkah dari Allah kita tidak tahu. Amalan siapa yang diterima, Niki sudah kayak anak Bunda sendiri Bu. Sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyani dalam podcast Women's Corner. Kali ini tamu kita pastinya selalu istimewa, yaitu Bunda Raya atau nama aslinya Yus Elisa, tapi populer Bunda Raya. Selamat datang di Geraha Tribun Bunda Raya. Terima kasih Bu sebelumnya sudah diundang ke sini. Alhamdulillah ini berkah mungkin Bu. Iya, sama-sama kita juga happy dikunjungi dan didatangi oleh Bunda Raya. Langsung bawa bingkisan ulang tahun Tribun Sumsel yang ke-14. Makasih ya Bun ya. Dan karena Tribun ini bagian dari usaha Bunda. Oh iya. Bisa maju, bisa melesat karena ada campur tangan dari Tribun juga Oh Bu. iya. Dari tahun 2016 ya. Sudah kolaborasi. Sudah collab dengan Tribun Sumsel. Oh alhamdulillah. Terbaik. Sama-sama. Bunda Raya juga. Nah Bunda ini pastinya udah sangat populer, sering kolaborasi dengan seleb ibu kota ya. Nah, nanti bulan Agustus Bunda Raya akan collab dengan Niki Tirta. Iya Bu. Seleb yang hobi masak ya. Chef ganteng. Chef ganteng Niki Tirta yang akan demo masak ya di Arya Duta ya. Iya. 9 Agustus. Ya benar Ibu. Sebulan lagi. Nah, Bunda adalah owner dari Dapur Bunda Raya. Ini karena sudah sering berkolaborasi dengan Tribun Sumsel, tapi untuk podcast di Geraha Tribun baru kali ini ya Bun ya. Iya, benar baru diundang. Berarti udah 10 tahun sejak kita collab ya. 2016 ini 2026. Nah, Bun, kita update dulu dong Bun ya, profil dari Bunda Raya dari awal. Bunda menggeluti Dapur Bunda Raya udah sangat populer, jadi sekarang mentor di mana-mana. Ketua Aspenku, itu apa Aspenku? Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Bu, Provinsi Sumatera Selatan. Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Nah, Bunda adalah ketuanya. Jadi Bunda sangat sibuk jalan di Palembang karena ke 17 kabupaten kota di Sumsel juga keluar kota, ke Jakarta juga ya Bun ya. Oke Bun, langsung deh kita mau kenal lebih dekat dengan Bunda Raya, cerita profil dari Bunda Raya. Silakan Bun. Terima kasih Bu. Jadi Bunda memulai usaha ini pada tahun 2016 Bu. Jadi di tahun ini tepat 1 dekade. Hebat kan Allah. Awal Bunda disupport Tribun, sekarang ulang tahun ke-10 tahun disupport lagi oleh Tribun. Jadi Bunda dulu di rumah susun Bu, di belakang Palembang Indah Mall itu di lantai 4. Pertama kali anak-anak Tribun liputan harus naik ke lantai 4. Kalau janjian di bawah pohon atau di pinggir sungai. Jadi awal usaha 2016 Bunda memulai kue Palembang Bu. Jadi dari kekecewaan kalau beli kue Palembang dengan orang tua pada saat itu karena memang tidak mampu beli seloyang lah keras pula Ibu, tidak bisa dimakan pada hari H. Jadi kenapa tidak? Bunda harus belajar kue Palembang untuk mengobati kekecewaan orang tua dengan para yang jual pada saat itu. Jadi 10 tahun Bunda jual kue basah. Jadi sekarang ada tagline ingat Palembang, ingatnya Bunda Raya Bu.
Ini salah satu contoh juga kue tampah yang jadul kita bikin kekinian Ibu. Kita juga ready bagai pempek dan lain-lain, dan alhamdulillah sangat diterima masyarakat, bukan hanya di Palembang tapi seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Oh Alhamdulillah iya, udah Ibu. pernah ke mancanegara juga? Sudah, kita ke Oslo, Oh. ke Singapura, Malaysia, itu sering banget Bu, karena banyak sekali konsumen Bunda di luar negeri. Jadi untuk mengobati kerinduan mereka tentang Palembang, mereka order di Bunda. Order Bundanya ke sana atau mereka order dari Oslo, dari Malaysia, dikirim gitu, just tip atau gimana? Mereka udah ngurus sendiri Bu, jadi udah ada agent perwakilan di Indonesia, karena mereka tahu mungkin Bunda tidak begitu paham tentang kita ekspor impor. Jadi mereka yang urus, mereka yang mengajukan, ini Bu nanti ada orang yang datang dikirim. Kayak dari Belanda kemarin ada sepasang suami istri. Di zaman penjajahan mereka pindah ke Belanda, minta resep dengan Bunda sekarang tentang kue lapis dan lain-lain, dan alhamdulillah kuliner kita di berbagai negara itu sangat dikenal. Gitu, Bu. Jadi mereka datang ke Palembang Ya. ketemu Bunda dari Belanda. Cerita-cerita salah satu yang dokter yang ngasih ke pemerintahan kita songket yang umurnya ratusan tahun. Oh, yang di Australia Iya, kemarin. itu ke tempat Bunda Ibu. Jadi mereka banyak pengen tahu tentang kuliner Palembang. Sampai sekarang komunikasi kita tetap berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kalau di Oslo? Oslo ada langganan kita Bu. Jadi kalau ke Belanda 45 jam sampai hafal Bunda Bu. Nah Oslo juga alhamdulillah tidak berubah rasa, apalagi berubah warna Bu. Tetap bagus. Kalau untuk di Arab Saudi itu kebanyakan para jamaah kita yang haji atau umroh. Jadi Bunda ini kurang paham bahasa Inggris Bu. Jadi kalau banyak sekali tentang bahasa Inggris, tentang kuliner Palembang, dan yang sangat hit itu cake-nya Bunda Raya Bu. Oh iya, cake yang gimana tuh? Yang kayak lapis Bu namanya, lapis legit lapis itu. legit, Karena memang kita sangat bersaing dengan yang di luar kota, dan alhamdulillah kita salah satu yang dicari para penggemar kuliner wisatawan Palembang. segala macam. Jadi Bunda Raya ini memang orang sudah tahu, termasuk pemerintahan, sekolah-sekolah. Jadi kalau kata waktu jangan juga lagi beli di Bunda Raya. Oh iya. Bun, kalau sebelumnya kan di lantai 4 rumah susun ya? Iya. Nah sekarang di mana Bun? Sekarang toko di Cinde Bu, tetap Bunda Cinde. tidak mau pindah karena kata orang tua Bunda itu rezeki awal Bunda. Jadi Bunda ada ruko, tempat usaha Bunda, dapur Bunda Raya. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita sering ngisi mall-mall, keluar kota. Tempo hari kita pernah ke Jogja itu Bu. Kita diutus dari Dinas Perdagangan pada saat itu. Jadi kita dapat juara 1 terfavorit se-Indonesia Bu. Oh iya, alhamdulillah. Kapan itu? Tahun berapa? Itu tahun kemarin Bu. Tahun 2025. Kita ada event di Jogja City Mall. Jadi disitulah para mahasiswa yang di Jogja, orang-orang Palembang yang rindu Palembang itu pada datang. Itu. Bunda kan udah sangat populer, tadi ada pelanggan khusus di Belanda, di Malaysia. Bunda pernah nggak diundang langsung ke luar negeri untuk pameran kuliner ini? Pernah Bu, tapi kendalanya karena memang Bunda kurang bisa bahasa Inggris. Nggak masalah sih sebenarnya kalau ada yang mendampingin. Kan agak takut Bu, karena memang kan dari pesawat dulu minimal kita berangkat. Nah, karena anak Bunda ini memang benar-benar yang sudah pegang toko, yang sudah pegang usaha. Jadi kalau berangkat dewean keluar itu agak sulit Bu. Oh, sayang ya Bun ya. Sebenarnya kan bisa dicari jalan keluarnya itu biar Bunda tetap bisa pergi keluar, tapi juga tetap bisa sampai komunikasinya. Iya. Ya nanti mungkin dipertimbangkan Bu setelah ini. Bun, terus cerita juga tadi dapat bocoran Bunda tamat SD, sorry ya Bunda, Bunda tamat SD, tapi ternyata meskipun tamat SD tidak menghalangi Bunda untuk bisa sukses. Sekarang udah keliling kemana-mana menjadi mentor dari yang di mentor kuliner, bahkan bisa sarjana gitu, ya. Ibu-ibu dari manapun ya, sangat general. Nah, Bunda cerita dong tentang sangat inspiratif tamat SD tapi Bunda bisa sukses gitu.
Ya alhamdulillah perjalanan Bunda selama 10 tahun Bu, satu dekade. Bunda pernah ngajar di Poltekpar, pernah Ngajar di ngajar Poltek. para profesornya yang Ngajarin kuliner ya di iya, Poltekpar. motivasi Bu, Motivasi. motivasi. Jadi gimana caranya kita bukan hanya mencari orang baru tapi mempertahankan jauh lebih sulit Ibu. Jadi sama Bunda nih anggota Bunda sendiri ada kurang lebih untuk Palembang ada 200. Aspenku tadi ya. Aspenku belum lagi yang di Linggau, yang di Lampung, yang di Musi Banyuasin ya. Itulah fungsi Bunda, artinya mak UMKM ini ya kita bukan mengajari tapi memberi contoh Ibu gimana jadi pengusaha yang sopan, yang santun. Ya kendalanya tidak semudah itu Ibu. Banyak sekali rintangan. Tapi kita dengan elegan bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Gitu Ibu. Jadi Bunda yang tidak tamat SMP cuman SD. Istilahnya kata wong Palembang itu tidak kecil hati dengan wong tua karena keadaan wong tua. Jadi mau gimana lagi tapi Bunda selalu tidak pernah bosan untuk belajar Ibu. Jadi kayak kue-kue Bunda tidak pernah sekalipun harus bayar kita carikan guru yang terbaik tidak Bu. Jadi otodidak bikin Belajar dewe, sendiri ya, uji coba sendiri, trialnya sendiri Ibu. Jadi kayak Mak Suba aja sekarang. Dulu belum ada Ibu orang jualan Mak Suba, Kojo. Bunda pernah juara 1 nasional kontes se-Indonesia untuk bisnis pitching. Apa itu? Tribun juga pernah ngeliput Bunda. Jadi kita seluruh Indonesia lomba Ibu, 33 provinsi dan Bunda juara 1 nasional untuk bisnis pitching. Di situ Bunda tambah lagi kuat, didukung pemerintah tambah kuat lagi. Itu Bunda ingat betul pada saat itu ada Babe Herlan sama Oma Kori, almarhum beliau. Itu bukan main Ibu, pertandingan, perlombaan seluruh Indonesia sedangkan Bunda tidak sekolah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2018. 2018. Bunda juara. Di mana Bun? Jakarta Ibu. Di Jakarta. Nah, jadi kita lombanya di provinsi dulu. Setelah itu baru di Jakarta. Ya. Nah pada saat itu Bunda banyak belajar. Udah pasrah. Seandainya tidak menang, berarti Bunda belum bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak Bunda. Karena tekad Bunda ini gimana cara menang dan anak Bunda bahagialah, bangga dengan orang tua kayak Bunda. Alhamdulillah Ibu, Bunda juara 1 nasional untuk bisnis pitching ya Bu. Apa saja itu yang dilombakan pada saat itu? Kita selain produk kayak kita kue, kayak misalkan dari Bima atau yang dari Riau, pokoknya kita menampilkan makanan-makanan khas kita masing-masing Bu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang attitude, tentang kejujuran dan lain-lain Bu. Sangat bagus acaranya dan Bunda itu tidak nyangka juga akan jadi juara. Nah setelah itu Bunda coba belajar lagi karena ya kemenangan ini bukan kemenangan Bunda sendiri, kemenangan orang banyak. Karena bagi Bunda ini jadi perempuan ini bukan hanya untuk diri sendiri yang sukses, tapi Bunda bagian cahaya untuk perempuan-perempuan yang lain. Oh iya, pastinya sangat menginspirasi ya. Bunda yang tamat SD bahkan ngajar di perguruan tinggi gitu. Bupati, wali kota, Bunda dengan Lubuk Linggau itu sering kolaborasi tentang kuliner. Jadi ya kita kadang sharing-sharing juga gimana caranya kuliner ini bisa bagus, kayak batik apa yang di Linggau atau di daerah lain itu Bunda sering diajak sharing. Hotel-hotel termasuk Arya Duta. Jadi sering nian mereka kayak sekarang akan ada varian baru Bunda, gimana Bun? Tuh kadang-kadang restoran juga kalau ada menu baru harus Bunda yang cicip dulu Bu. Test foodnya. Jadi benar-benar kita mengimbangi dalam arti walaupun kita tidak sekolah tapi kita tahu diri juga Bu, gimana caranya kita bisa masuk ke ruang lingkup mereka juga itu Bu. Luar biasa Bunda. Bun, ini udah 10 tahun, cerita Bunda kan cerita sukses nih, sejauh ini ya udah bisa kolaborasi dengan semua, dengan kepala daerah, dengan seleb ibu kota. Nah Bun, yang manisnya, ada nggak tantangannya gitu? Pernah nggak ngalami tantangan ketika membangun bisnisnya Bunda Raya ini?
Pasti ada Ibu, jadi Apa naik tuh? turun usaha ada, permodalan lah minimal. Apalagi yang kayak sekarang dunia kuliner sedang tidak baik-baik saja Ibu. Jadi Bunda selaku mentor, Bunda harus menyemangati kawan-kawan, jangan putus asa, kita yuk kerjasama. Jadi di Aspenku ini Bu, kita saling tolong. Bunda pun yang jualan kue, beli kue ke mereka. Karena kenapa Bu? Kita menyemangati mereka, kalau sudah tidak laku mereka akan drop oleh brand-brand besar. Nah inilah fungsi Bunda. Bunda beli diam-diam tanpa menyebutkan nama, beli Ibu. Cuman beli risol, beli mat, padahal Bunda buat. Nah tapi dia menyemangati, akhirnya ditirulah oleh kawan-kawan. Jadi ramelah di Aspenku itu saling beli produk Ibu. Jadi kalau Bunda banyak orderan, Bunda misalkan ribuan kotak, itu Bunda harus ke kawan-kawan Bunda juga. Kalau 1000 berarti 10 orang Bunda libatkan. Itu Bu. Jadi kami di gotong royongnya sangat kuat di Aspenku. Jadi teman-teman yang semuanya pengusaha kue ini benar-benar kita saling sharing. Kayak besok bikin apa ya? Ngapa sih risol aku kayak lembut nian? Oh, karena kebanyakan air misalkan Bu. Nah, itu kita bicarakan di grup Ibu. Jadi selain kekeluargaan, kita juga menambah ilmu itu Bu. Luar biasa Bunda. Nangis sama. Aku nangis. Bun, terus Bunda kan maaf ya, tadi Bunda juga cerita Bunda single parent ya. Iya. Bun, tantangannya apa tuh Bun? Jadi udah bikin bisnis ini, anak 5, terus bisnisnya sukses, anak-anaknya juga sukses. Nah, apa tuh kiatnya? Sebenarnya Bunda tidak mau bahas Bu, tapi mungkin ini mulai Bu meleleh. Tisu mana tisu? Jadi perjuangan Bunda itu artinya sangat menginspirasi ya. Apapun yang kita alami ternyata tidak menghambat kita untuk meraih kesuksesan ya Bun ya. Meleleh kan Bu? Aku juga mau nangis nih. Ya karena kadang-kadang Ibu, misalkan kita bazar, dulu Bunda pernah ngikut di lorong basani kulineri yang di 16 Ilir itu. Contoh kecil Ibu, kita pulang jualan jam 11 malam. Jam 11 malam harus ngangkat meja, harus ngangkat gas. Itu kami lakukan dengan anak-anak Ibu. Iya, anak-anak Bunda ya. Jangan mikir enak ya jadi Bunda. Banyak hal Bu yang Bunda lalui. Termasuk duduk di sini kenapa? Kayak diatur Allah. Qadarullah Bu. 10 tahun awal usaha dimulai tribun ini bantu Bunda masih di rumah susun. Sekarang Bunda diundang, alhamdulillah dalam keadaan yang berbeda, tapi Bunda tidak melupakan itu Bu. Jadi boleh tanya dengan jurnalis-jurnalis, Bunda tuh paling senang kalau dengan tribun. Jujur Bu. Jadi single parent itu berat Ibu, berat. Terkadang ada kepengen Ibu lihat orang pergi berdua kemana. Kita ya Allah, kok aku mau tengah malam sekalipun Bunda melakukan ini dewean Bu. Nah itu yang Bunda kadang-kadang ya dikuat-kuatin Bu, demi anak. Sekarang Raya, anak yang bungsu yang namanya Raya, itu udah masuk SMP Bu. SMP. Yang sulung? Yang sulung anaknya udah 2 Bu. Di luar kota. Yang nomor 2 jurnalis juga Ibu. Oh iya. Menantu Bunda Irawan. Oh iya. Yang nomor 3 ini yang Yang 3 Dinda. Inilah yang kayak kami suami istri. Kenapa kemana-mana berdua? Jadi asistennya Bunda. Sharingnya berdua, nangisnya berdua. Kadang-kadang Bu namanya masih anak-anak, kita harus 5 sampai 6 lokasi acara. Dalam sehari ya Bun ya? Dia harus ngatur lokasi A pemerintahan beda tema, lokasi B sekolahan anak-anak SMA beda tema, lokasi C UMKM ibu-ibu beda cara, beda gaya, beda tema. Jadi dia udah paham menghadapin UMKM, menghadapi kawan-kawan, menghadapi seluruh pemerintahan misalkan. Jadi anak-anak udah paham. Jadi termasuk di bawahnya Dinda ada satu lagi. Oh dia bagian baju Bunda, misalkan apa yang dipakai yang pantas. Itu ada lagi adiknya Bu, Raya yang jaga toko. Bunda silakan pergi, kami yang jaga toko. Jadi anak-anak Bunda ini benar-benar anak-anak yang support ya Bunda. Support Ibu. Jadi kayak Bunda kan tidak sekolah, Bunda harus kasih materi ke SMA Bu. Pernah anak Bunda ini nangis, Dinda ini
Jadi dia sudah kaget. Peserta yang Bunda harus mentor ini para profesor yang punya hotel segala macam. Ibu mau acara di mana itu, Bun? itu di hotel, Bu, dari Poltek Par. Itu pun gajinya lumayan, Ibu, per jam. Di situ dia nangis. Bunda tidak tahu bahwa anaknya nangis. Bunda ngajarin profesor. Iya. Luar biasa. Bunda harus ngomong apa maksud anak ini kan? Ya aku bilang ke dululah, Bunda tidak belajar dari YouTube, tidak belajar dari apapun. Inilah akan Bunda sharingkan tentang pengalaman yang Bunda lakukan bertahun-tahun ini. Dan alhamdulillah, Bu, karena niat Bunda bagus, pengen berbagi ilmu pengalaman juga. Ya mereka senang, dapat gaji yang lumayan, anak-anak senang. Tapi tidak pernah bisa Bunda lupakan karena yang sebelah Bunda ini benar-benar wong yang sukses dan pendidikan tinggi. Kayak Bunda kasih mentor misalkan ke Jakarta, ke Bengkulu. Itu kadang-kadang Bunda itu mikir, ya Allah, terima kasih Allah. Ternyata aku yang tidak punya pendidikan tinggi, aku bisa ngajar orang-orang yang berpendidikan tinggi. Itu sama kayak ibu-ibu PKK segala macam. Itu kan kemarin dari Bandung Barat, rombongan, Bu, mereka datang sharing tentang kuliner Palembang. Jadi Bunda bukan hanya menjual kulinernya saja, tapi menjelaskan 8 jam itu apa, filosofinya apa, kue Maksuba. Bunda pernah diajak sharing di pemerintahan juga. Ternyata Maksuba itu bisa kita sangkut pautkan maksud baik. Itu, Bu. Luar biasa, Bunda. Jadi semuanya otodidak ya, Bunda. Otodidak. Jadi bikin kuliner juga otodidak, dari coba-coba kalau rasa udah pas, terus dijual. Terus pengalaman Bunda itulah yang Bunda sharing ke berbagai instansi, kemana-mana, ke berbagai kabupaten dan kota di Palembang, bahkan di luar provinsi Sumsel sampai ini ya, negeri, Bunda. Bu. Sering Bunda di luar biasa, Bunda. Jadi kue di Bunda juga, Ibu, banyak sekali motivasi yang Bunda buat. Jadi kayak Mak Jola, itu terkenal di Palembang. Mak Jola itu Maksuba, Kojo Lapis. Itu terkenal, dan Bu. Pokoknya kalau ada Mak Jola ada Bunda Raya. Terus ada Mas Bro, Maksuba brownies. Ibu, ada pempek kelepon. Pempek kelepon isinya bukannya kelepon gula merah tapi cuko. Oh, pempek isinya cuko. Iya, digigit langsung ada cukonya, Bu. Itu pempek kelepon. Udah dijual itu, Bun, ya? Sudah, Ibu. Nanti mainlah Ibu ke toko Bunda sama Bu Ririn. Itu. Jadi ada juga pindang tewan, pindang kerupuk. Nah, sekarang lagi viral-viralnya, Bu, hitnya nian pempek kates. Karena Bunda live di TikTok. Jadi yang nonton paling kecil 25.000 orang. Itu rebutan, Bu. Jadi kita membuktikan. Mereka order. Iya. Kita membuktikan, Bu, yang mahal tidak selalu ditolak. Orang rela bayar mahal asalkan sesuai dengan apa yang kita jual kualitasnya, Bu. Berapa tuh pempek pistel ya? Pempek pistel. Tiganya 10.000. 10.000. Yang pesan dari mana-mana? Luar kota kebanyakan, Bu. Sampai ke Surabaya, Malang, Jakarta, Depok, Bandung, hampir semua rata-rata, Bu. Itu. Luar biasa. Sehari bisa terjual berapa banyak tuh? Kemarin kita 800 piece. 800 piece dalam sehari. Dalam sehari, Bu. Dari TikTok itu ya? Iya, dari TikTok. Alhamdulillah, ini udah ditunggu-tunggu lagi oleh TikTok. Live-nya pasti nggak sempet tiap hari ya? Atau live-nya tiap hari? Disempat-sempatkan, Bu. Kadang-kadang ketemu lagi ngaduk bikin bumbunya katesnya, Bunda lepin. Kadang-kadang, Bun, bantu, Bun. Kami pengen tahu cak mano kulit pistel yang bagus. Bunda ajarkan. Walaupun Bunda jualan, tetap ilmu Bunda bagi, Bu. Di sharing ya, Bun. Biar berkah maksudnya. Luar biasa, Bun. Bun, nah, nanti terbaru tanggal 9 Agustus Bunda mau kolaborasi dengan Niki Tirta. Pengen nangis lagi, Bu. Cerita, Bun. Nah, karena gimana tuh? Ketemu Niki ini bukan hal yang kita pikir tidak masuk akal. Gimana itu, Bun? Niki bisa sayang sama Bunda, bisa kayak Mak Ana, ketemu tim Arya Duta itu luar biasa, Mbak Mopri, Mbak Natasha dan lain-lain. Ketemu lagi produk Sania yang benar-benar yang membantu support Bunda. Jadi kenapa kita buat ini? Karena memang kolaborasi kami dan Niki Tirta itu, Bu, artis sebesar itu, seterkenal itu.
Ya Allah Bu, udah bisa ngomong Bunda. Jadi baik nian, jadi kayak pempek, kayak makanan apapun kita sering sharing Bu. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 Agustus itu Raso Wong Kito yang diadakan di Hotel Arya Duta itu Niki Tirta yang masak kuliner Palembang Ibu. Dan nasi minyak lah salah satunya. Itu Bunda senang dari Niki itu, dia senang nian dengan kuliner Palembang. Niki Tirta ngerti tentang tekwan, tentang maksuba, tentang kuliner-kuliner kita. Niki sangat senang Bu. Itu. Jadi dia ke toko Bunda itu makan kue tambak luar biasa. Dia paham dengan gandus, dengan kue lumpang dan Bunda ya mungkin berkah dari Allah kita tidak tahu. Amalan siapa yang diterima, Niki sudah kayak anak Bunda sendiri Bu. Sering ketemu ya Bun ya? Sering Bu, kalau Bunda ke Jakarta ada acara Niki, Bunda datang. Dia bukan hanya di Palembang yang baik kayak yang lain, tidak. Niki tetap memanggil Bunda, ayo ke sini, tetap merangkul, memeluk Bunda. Jadi sebagai ibunya Bu. Jadi senang nian kerjasama dengan Niki Tirta juga. Bunda akan masak dengan Niki mungkin Arya Duta tadi karena Bunda sering kerjasama sama Sania, jadi Bunda akan menemani Niki Bu. Dan siapa Bu yang tidak gemeteran? Bunda udah di mana-mana, udah depan profesor Bunda udah sharing. Pasti oke lah ya nanti ya, sangat menarik nih dinantikan mestinya para ibu-ibu penggemar kuliner di Palembang ini dan di Sumsel umumnya. Bun, sebenarnya banyak lagi nih yang mau kita gali dari Bunda Raya karena sangat inspiratif ya. yang menarik itu tadi. Jadi walaupun kita sekolahnya tidak tinggi, ternyata kita jangan putus asa. Kesuksesan itu bisa diraih oleh siapapun dengan usaha dan kerja keras ya Bun ya. Ya itu kalau kata anak-anak Bunda tidak harus jadi pejabat untuk masuk TV. Bunda tidak harus jadi pejabat untuk diundang dari Tribun Bu. Ini salah satu bukti karena kita gigih, kita fokus, ya kita bisa berhasil. Jadi kalau kita kurang fokus itu tidak akan berhasil Bu. Iya Bun, mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi yang lebih banyak ya untuk bicara lebih banyak lagi menggali wawasan yang sangat inspiratif dari Bunda Raya. Mungkin yang terakhir Bunda bisa nih pesan buat para ibu-ibu di luar sana yang mau sukses berbisnis kuliner seperti Bunda Raya. Silakan Bun. Ya untuk para UMKM atau ibu-ibu yang baru memulai usaha ataupun baru mau usaha, kita harus fokus Ibu. Pertama harus fokus, harus tidak malas, harus tidak manjo. Dalam arti manjo, jangan karena ada hujan kita tidak jualan. Nah, apapun sudah kami tempuh Ibu, karena kesuksesan itu tidak dimulai dengan hal yang besar. Bisa dimulai dari seloyang kue dan impian yang besar Ibu. Contoh Bunda kan, dari dapur Bunda yang sederhana bisa lahir mimpi yang besar, usaha yang kuat dan inspirasi bagi banyak orang gitu Ibu. Jadi ya teman-teman jangan apa-apa harus tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak itu mungkin semua Ibu. bisa Bu bisa ya? Dan Bunda alhamdulillah punya anak-anak yang support Bunda. Itu salah satu istilahnya itu Bu, support sistem anak-anak ini benar-benar jadi kekuatan Bunda, vitamin untuk Bunda. Jadi mau apapun yang terjadi, karena memang gejolak sekarang luar biasa, kita jual 100, orang jual 25.000 Bu. Nah tapi ya kita bertahan dengan kualitas, kuantitas kita berani baik sekian karena memang kita punya kualitas yang bisa diperhitungkan. Karena kalau teman-teman ngerti, kalau makan enak, yang sehat, jangan pernah tanya tentang harga itu Bu. Jadi ada rasa, ada harga. Ada harga dan apapun yang Bunda jual itu berkali-kali kita harus mencicipi packagingnya, pemasarannya, gimana cara Bunda harus menghadapi konsumen dengan sendirinya. Bunda harus membalas chat mereka, WA mereka. Itu bukan hanya siang Bu, malam hari pun mereka tetap ngechat Bunda. Jadi kadang-kadang ada ikatan emosional, bukan hanya tentang pembeli dengan penjual, tapi sudah kayak keluarga. Dan ini ternyata bagian trik kita juga yang tanpa kita sadari, ini yang akan membuat mereka betah berlanjut dengan kita Ibu. Kayak Mak Jola nih, Mak Jola sangat populer di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Jadi siapapun tentang Mak Jola pasti ingat Bunda, karena Bunda yang buat awal, Bunda yang menciptakan kue Mak Jola. Jadi kalau ada yang nanya tentang oleh-oleh Palembang,
Ya mereka nanya ke Bunda. Ke dapur Bunda Raya. Intinya tidak galak was-was. Itu Bu. Rasanya udah terbukti ya. Ya kita menjamin nih Bu, karena selain rasa packaging tidak malu-malu ke tepat waktu kita ngantar, jam berapa mereka mau, jam berapa kita harus ngantar. Karena Bunda tuh lah seneng nih dengan makanan-makanan Palembang, jadi Bunda tetap meredikan makanan-makanan yang lemak dengan harga yang sangat terjangkau Ibu. Luar biasa. Pemirsa, itu tadi obrolan kita yang sangat menarik dengan Bunda Raya. Bunda sukses selalu ya. Makasih Bu. Mudah-mudahan nanti mau buka cabang di mana lagi, Dek? Fokus dulu Ibu. Fokus dulu ya. Fokus dulu Ibu. Oke Bun, sekali lagi makasih udah hadir di sini berbagi dengan pemirsa Tribuners, pastinya sangat menginspirasi. Oke Bun ya. Ya. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita yang sangat menarik, pastinya bermanfaat sangat buat kita semua ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.